Bab 101. Curhat ke Mbah. Gue duduk di pinggir jalan. Di bangku beton yang menghadap langsung ke pemandangan malam. Gue pesan secangkir kopi keliling. Gue menikmatinya sembari menghisap rokok yang sedari tadi nyelip di jari-jari gue. Gue masih kepikiran perkataan Neidin. Mau sampai kapan gue kayak gini terus? Gue harus memilih di antara mereka berdua. Memilih cantik atau memilih Neidin. Tapi sumpah, gue bingung banget. Karena gue udah terlanjur sayang sama dua-duanya. Karena mereka sama-sama adalah istri gue. Namun, rasanya tak adil kalau gue terus bersikap kayak gini. Benar, kata Neidin. Gue harus memberi kejelasan pada mereka. Tiat. HP gue bergetar. Gue langsung menengoknya. Ada sebuah pesan dari si cantik. Gue membukanya. Hanya sebuah gambar emotikan hati. Gue tersenyum kecil. Gue hampir membalasnya. Tetapi, tiat. HP gue bergetar kembali. Kali ini ada pesan dari Neidin. Met istirahat ya, Mas Atta. Hanya sebuah ucapan kayak gitu. Gue pun jadi galau kembali. Lagi-lagi diingatkan akan pilihan yang harus gue tentuin. Tak. Gue meletakkan handphone gue sembarangan. Akhirnya gue nggak membalas sama sekali pesan dari si cantik maupun Neidin. Gue malah meneruskan kegiatan gue yang semula. Ngopi sambil ngerokok, dan melihat pemandangan malam. Tiat. Lagi-lagi handphone gue bergetar. Kali ini sebuah panggilan. Si cantik telepon gue. Mungkin karena gue nggak balas pesannya dia. Gue membiarkannya. Gue nggak mengangkat panggilan tersebut. Dan akhirnya panggilan itu pun berakhir dengan sendirinya. Tiat. Tetapi kembali handphone gue bergetar. Ternyata giliran Neidin yang telepon gue. Kayaknya dengan alasan yang sama, karena gue nggak balas pesan dia. Begitupun dengan panggilan itu, gue nggak berniat menerimanya. Dan panggilan pun berakhir begitu saja. Kali ini gue ingin mengabaikan mereka berdua dulu. Gue mau konsen mikir apa langkah yang akan gue lakuin. Mana di antara mereka yang akan gue pilih. Tetapi tetap, berjam-jam gue ada di sini. Dan mikir sampai kepala jeblok, gue tetap belum nemu jalan keluarnya. Gue tetap dilanda kebingungan yang luar biasa. POV Author. Tok, tok, tok. Sebuah ketukan pintu terdengar. Mbah yang semula asik mabar ML sama teman-temannya harus terhenti. Mbah pun beranjak dari tempat duduknya yang semula. Ia segera menuju ke depan untuk membukakan pintu. Oh hello, Tah. Ucap Mbah ketika tahu bahwa Atalah yang datang. Ngapain lo malam-malam kesini? Mau minta makan? Tanyanya. Dih, Embang Atta peminta-minta. Rutuk Atta sambil melenggang masuk. Cemilan deh kalau ada. Tambahnya. Enggak dah. Timpal Mbah dengan kepelitannya. Atta mau curhat nih, Mbah. Atta mulai duduk di sofa. Begitupun dengan Simbah. Dih, kayak perawan aja lo pakai curhat-curhatan segala. Emangnya cowok nggak boleh curhat? Cowok kan juga punya masalah. Ya udah lo mau curhat apa? Lo habis ketahuan ngutil di pasar? Terus dihajar sama orang sepasar? Mbah berusaha menebak. Enggak, Mbah. Lo lagi dikejar-kejar pinjol. Bukan. Lo habis ketahuan ngintipin istri tetangga mandi. Itu juga bukan. Terus apaan? Tak langsung menjawab, Atta malah merubah posisi tubuhnya jadi rebahan di pangkuan Simbah. Mbah udah tahu belum kalau Atta tuh punya istri dua? Apa? Simbah langsung terkejut. Jadi selama ini lo nyelingkuhin si cantik? Lo berkhianat sama dia? Wah, kebangetan lo. Tah, Mbah nggak pernah bidik lo jadi cowok kayak gitu. Bukan, Mbah. Bukan kayak gitu ceritanya. Atta kembali terduduk. Terus? Ceritanya panjang. Ya udah, cerita aja nggak apa-apa. Cemilannya dulu lah, Mbah. Atta mau sambil ngemil biar nggak bosan bercerita panjang. Ya udah, tuh, kerikil di depan rumah ambil aja sepuasnya. Dih,
sama cucu sendiri dikasih kerikil. Rutuk Atta. Jeti gimana ceritanya? Kok lo bisa punya istri 2? Atta tampak menghela nafas sebelum mulai menjelaskan. Jadi gini, Mbah inget nggak waktu si cantik kecelakaan ketabrak becak? Ya, gue inget. Yang Atta temuin di rumah sakit kala itu ternyata dia bukan si cantik. Dia hanya cewek yang mirip sama si cantik. Mbah mengernyitkan kening. Tampaknya dia belum begitu mengerti ucapan Atta. Maksudnya gimana sih? Tah? Tanya si Mbah. Ya pokoknya Atta salah ngenalin orang. Ternyata nama dia Neidin. Sedang si cantiknya malah ditangkap pihak rumah sakit jiwa. Padahal kan Atta udah terlanjur nikahin Neidin, dan udah terlanjur sayang sama dia. Baru ketahuan kalau mereka adalah orang yang berbeda. Jelas Atta. Wah, enak banget. Tah, Jeti elo. Mbah malah menanggapi seperti itu. Enak gimana? Mbah? Ya, itu, Jeti punya istri 2. Hehehehe. Atta tampak senyum-senyum tak jelas. Kira-kira lubang mereka enakan yang mana? Tah? Lebih menggigitan yang mana? Lubangnya si cantik? Atau lubangnya Neidin? Tanya si Mbah. Dua-duanya enak sih, Mbah. Dua-duanya masih sempit. Dan dua-duanya punya sensasi tersendiri. Kalau punya si cantik lubangnya zigzag kayak keris. Kalau punya Neidin lubangnya memutar kayak mata bor. Emang ada ya? Tah, yang kayak gitu? Adalah, Mbah. Bahkan aromanya juga punya sensasi berbeda. Mbah. Tambah Atta. Kalau punya si cantik baunya kayak terasi. Kalau punya si Neidin baunya kayak ikan asin. Tapi dua-duanya bikin Atta tambah es 4-nya. Hehehehe. Atta terkekeh kalau membayangkan anunya kedua istrinya. Terus sekarang apa yang lo galauin? Tanya si Mbah lagi. Dan mendadak ekspresi Atta kembali murung. Sekarang Atta bingung. Mbah, mau milih siapa di antara mereka? Tutur Atta. Kenapa harus memilih? Ya kan gak adil buat mereka kalau hubungan kami kayak gini terus. Pasti mereka bakal sakit hati. Dan Atta gak tega buat nyakitin mereka. Tutur Atta masih sambil berwajah sendu. Tapi sumpah, Mbah, Atta nggak bisa milih. Atta sayang dua-duanya. Dan rasa sayang Atta ke mereka sama besarnya. Puk, puk, puk. Mbah menepuk-nepuk pelan punggung Atta. Mbah tahu apa yang Elo rasain? Tah, karena jujur, Mbah pun dulu juga sering ngalamin hal kayak gini. Maksudnya? Atta bingung dengan ucapan si Mbah. Dulu Mbah pernah diperebutkan oleh Lee Min-ho dan Song Kang. Dua-duanya pacar Mbah dulu. Dua-duanya begitu baik. Mbah sayang keduanya. Mbah pun jadi bingung untuk memilih di antara mereka. Akhirnya, Mbah pun punya jalan keluar. Mbah nggak milih dua-duanya. Mbah malah milih Song Yang Ki, laki-laki yang lain. Halu. Celetuk Atta menanggapi cerita Mbah. Sekarang Atta mesti gimana? Mbah, Atta benar-benar bingung. Atta mengusap kasar wajahnya. Lo harus memikirkannya matang-matang. Tah, lo harus memikirkan dari segi apapun. Mana di antara mereka yang terbaik buat lo? Yang kiranya lo gak akan menyesal di kemudian hari. Jangan tergesa-gesa. Ikuti kata hati lo. Mbah yakin, cepat atau lambat lo akan tahu jawabannya. Ucap si Mbah dengan kata-katanya yang tumben bijak banget. Ya udah, Mbah. Makasih sarannya. Atta akan memikirkannya lagi. Atta nggak akan gegabah. Timpal Atta. Entah mengapa perasaannya bisa sedikit tenang begitu meluapkan kegalauannya kepada si Mbah. Atta menghentikan mobilnya di depan gerbang rumah Baskoro. Rumah yang saat ini ditinggali oleh Neidin. Entah mengapa tanpa sadar ia datang kemari. Bukan untuk menemui Neidin.
hanya untuk memastikan keberadaan gadis tersebut. Ia melihat keluar jendela mobilnya. Ia melihat ke arah kamar Nadine yang berada di lantai 3. Awalnya lampu di kamar itu terlihat menyala, tetapi kemudian padam begitu saja. "Matt tidur ya, Din?" lirih Atta. Setelah itu, ia pun menjalankan mobilnya kembali. Melaju pergi meninggalkan rumah Baskoro. Tak langsung pulang ke rumah. Mobilnya melaju menuju ke apartemen tempat tinggal si cantik. Entah mengapa ia juga ingin memastikan keberadaan si gadis gila tersebut. Selang beberapa menit kemudian, mobilnya pun akhirnya sampai. Berhenti di basement apartemen. Atta pun segera turun. Ia segera masuk ke dalam lift untuk menuju ke lantai atas. Setelah sampai, ia langsung masuk ke unit apartemen tempat tinggal si cantik. Lampu sudah padam. Sepertinya cantik sudah tidur. Karena waktu memang sudah begitu larut, Atta langsung menuju ke kamar si cantik. Benar dugaannya, cantik sudah terlelap di ranjangnya. Berbaring miring sambil memeluk boneka pemberian Atta. Atta berjalan mengendap-endap masuk ke kamar si cantik. Ia berharap si cantik tak terbangun karena langkah kakinya. Setelah sampai, ia terduduk di pinggiran kasur. Duduk di sisi si cantik, ia melihat lekat-lekat wajah istrinya tersebut. Gadis yang menurutnya begitu cantik meski dengan gangguan mental. Dengan lembut Atta mengelus wajah si cantik. Meraba pipi cantik dengan jari-jarinya. "Tik!" lirihnya sambil terus melihat si cantik yang masih terlelap. "Lo tau nggak? Gue sayang banget sama lo. Gue cinta sama lo," tutur Atta. "Tapi, gue juga sayang sama Nadine. Gue juga cinta sama dia," tambahnya. "Dan sekarang gue bingung banget nih, Tik. Gue nggak bisa terus-terusan kayak giniin kalian berdua. Nadine nyuruh gue buat milih di antara kalian, Tik. Dia nyuruh gue buat ngambil keputusan. Tapi gue nggak tahu yang mana yang akan gue pilih. Gue harus milih lo, atau milih dia. Misal gue milih lo, dan gue ninggalin dia, gue benar-benar nggak tega, Tik. Dia pasti bakalan sakit hati banget. Begitupun sebaliknya. Misal gue pilih dia, dan ninggalin lo, gue yakin lo juga akan sedih. Lo akan kecewa sama gue. Sumpah, gue nggak sanggup buat nyakitin hati salah satu di antara kalian. Karena kalian adalah dua wanita yang sangat berarti dalam hidup gue. Rasa cinta gue pun sama besarnya untuk kalian. Nggak ada yang lebih kecil, dan nggak ada yang lebih besar," terang Atta. "Haf." Atta terdengar menghela nafas. Sekarang gue benar-benar lagi ditempatkan ke dalam situasi yang begitu sulit, Tik. Asli, gue bingung banget buat melangkah, tuturnya lagi. Kali ini sambil mengusap kasar wajahnya dengan telapak tangan. "Ah, apa-apaan gue ini? Gue malah curhat sama lo." Atta sadar dengan perbuatannya. "Ya udah, Tik, lo tidur aja." Atta kembali mengelus wajah si cantik yang masih terlelap. Kemudian ia sedikit membungkukkan wajahnya untuk mengecup kening si cantik. Setelah itu ia pun beranjak. Berjalan mengendap-endap untuk meninggalkan ruangan ini. Untuk pulang ke rumah seperti seharusnya. Mata cantik terbuka begitu ia kembali seorang diri di kamar ini. Rupanya sadari tadi ia masih terjaga. Ia mendengarkan semua yang baru saja Atta katakan. Mendengar curahan hati Atta. Mendengarkan kebingungan Atta. Dan ia pun dapat merasakan apa yang saat ini Atta rasakan. Ia sangat mengerti keadaan Atta. Ia pun begitu kasihan terhadap laki-laki tersebut. Laki-laki yang sangat ia cintai.